Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan dalam ibadah pertangyangan kita hari ini tertulis dalam Mazmur 126 ayat 1 hingga ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabruk dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, secara manusiawi tidak ada satupun orang di dunia ini yang menginginkan berada dalam situasi atau kondisi sulit. Karena kita tahu dan merasakan bahwa situasi sulit, entah dalam bentuk apapun itu, akan membuat pikiran kita terganggu, tenaga kita terkuras, belum lagi mengurangi semangat dalam melakukan aktivitas. Bagi sebagian orang, selera makan pun berkurang dan lain sebagainya. Itulah sebabnya dalam doa dan harapan kita, kiranya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Inilah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada ibadah pertangyangan hari ini. Firman Tuhan hari ini merupakan nyanyian ziarah yang dinyanyikan saat melakukan ziarah, naik ke Yerusalem atau Bukit Sion. Dalam pendakian itu, umat Tuhan menyatakan pengharapan, pemulihan, dan ungkapan syukur yang didasarkan pada pertolongan dan penyertaan Tuhan terhadap umatnya. Umatnya yang kembali dari tanah pembuangan di Babel, mengingat betapa besar karya Tuhan yang membawa mereka pulang. Kita mengetahui, umatnya dibuang ke pembuangan Babel adalah akibat dari dosa dan pelanggaran mereka. Dan proses keselamatan ini adalah bentuk dari kasih karunia Tuhan dalam hidup umatnya. Ingatan itu mengingatkan mereka akan kenangan pahit saat Yerusalem dihancurkan. Sulit membayangkan bagaimana Tuhan mengubah keadaan mereka. Namun dengan mengingat semua peristiwa itu, mereka merasakan penyertaan Tuhan. Sorak-sorai penuh syukur telah mengganti ratapan bagi semua yang menjadi korban kelaparan dan kekerasan. Tuhan telah bertindak memulihkan umatnya, maka mereka bersukacita merayakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita mengetahui masalah yang mereka hadapi itu nyata, tetapi penyertaan Tuhan juga nyata. Mazmur ini mengingatkan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan, walaupun belum tampak. Tetapi kita mengingat kabar baik bahwa Tuhan akan mengulurkan tangannya pada waktunya. Jadi kita harus hidup dalam memori atau ingatan atas karya Tuhan di masa lampau. Selain itu kita juga harus hidup dalam visi, yaitu pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kita bisa melihat bagaimana situasi yang dialami oleh umatnya pada waktu itu, dan kita bandingkan dengan kehidupan yang mungkin kita hadapi di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, layaknya seorang pasien yang sudah divonis dokter bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan, tetapi kemudian secara ajaib terjadi kesembuhan. Tentu saja yang mengalami kesembuhan, ataupun dokter yang menangani penyakitnya, atau bahkan keluarga atau kerabat, akan melihat kesembuhan itu sebagai sesuatu hal yang sangat luar biasa atau keajaiban. Seperti itulah yang dirasakan oleh umat pada waktu itu, sehingga
mereka mengekspresikan sukacita mereka dengan sorak-sorai, memuji dan mengagungkan namanya. Mereka melihat proses keselamatan itu sebagai sebuah mimpi yang kalau dipikirkan itu mustahil terjadi. Tetapi itu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan umatnya ketika mereka diselamatkan dan dibebaskan oleh kuasa dan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah merasakan pertolongan Tuhan. Saat Tuhan memberi jalan keluar atas pergumulan kita, disembuhkan dari sakit, dikuatkan melalui masa-masa susah, diberi penghiburan melewati masa-masa duka, dan ada banyak hal serta momen yang telah kita alami bersama dengan Tuhan. Termasuk di dalamnya, Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita. Pengakuan bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan besar seharusnya menggema dalam benak dan pikiran kita. Sebab ini menjadi alasan bagi setiap kita untuk tetap hidup dalam pengharapan. Ingatan-ingatan di mana Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita akan membuat kita berani menatap masa depan. Ini juga menjadi landasan kita agar berani melakukan dan menghadapi perkara yang lebih besar lagi bersama Tuhan. Sama halnya seperti Daud yang berani menghadapi Goliat. Semua berawal dari pengalamannya menghadapi singa dan beruang. Itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Kemudian kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita mungkin sedang diperhadapkan dengan masa-masa sulit. Hari ini, ingatlah setiap perbuatan besar yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ini sangat penting, karena dengan mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat, lakukan melalui kuasa dan kasih-Nya dalam hidup kita di masa-masa yang lalu. Ini jugalah yang menjadi dasar pengharapan kita dalam menghadapi situasi-situasi sulit yang kita hadapi saat ini, hari ini, dan di masa yang akan datang. Bahwa Tuhan juga akan melakukan hal yang sama untuk keselamatan kita. Karena Tuhan yang membebaskan umat-Nya dari pembuangan, Tuhan yang sama jugalah yang akan membebaskan dan menyelamatkan kita dengan kasih kuasa-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih, bahwa pertolongan Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong, menyelamatkan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang ayah dan anaknya yang kebetulan pada waktu itu sedang dalam kondisi sakit. Sang ayah melakukan apa yang dia bisa. Bahkan dia menjual semua hartanya supaya anaknya bisa mendapatkan perobatan yang lebih baik. Bagaimana supaya anaknya bisa sembuh dari penyakitnya dan beraktivitas seperti biasa. Singkat cerita, anak ini pun menjadi sembuh dan sehat seperti sedia kala. Di satu waktu, sang ayah dan anak duduk berdua di teras rumah mereka. Kemudian lewatlah penjual es krim dari depan mereka. Kemudian sang anak berkata kepada ayahnya, "Pak, belikan aku es krim itu." Sang ayah, karena khawatir anaknya masih dalam proses pemulihan, ayahnya berkata, "Tidak, jangan dulu ya nak." Tetapi si anak memiliki pemikiran yang berbeda. Dia kecewa dan dia mengatakan, "Bapak tidak sayang sama aku. Bapak tidak mau membelikan aku es krim itu." Apa yang mau kita lihat Bapak Ibu yang terkasih? Sering sekali pemikiran kita seperti anak ini, bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, atau terkadang Tuhan meninggalkan kita. Seperti si anak yang mengukur kasih sayang orang tuanya dengan sepotong es krim, demikian juga sering sekali kita mengukur kasih sayang Tuhan hanya sejauh situasi buruk yang kita alami.
Ketika kesusahan melanda kita, masalah keuangan, pekerjaan, kesehatan, perpecahan dalam keluarga, jodoh, dan lain sebagainya, membuat kita kecewa kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan segala-galanya untuk kebaikan dan keselamatan kita. Bahkan anaknya yang tunggal diberikan untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi apapun yang kita alami pada saat ini, pergumulan apapun yang mengganggu pikiran dan hati kita, ingatlah apa yang sudah Tuhan lakukan di hari-hari yang lalu, hingga keselamatan yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi dasar pengharapan kita. Inilah yang menjadi kekuatan kita dalam menghadapi situasi-situasi yang kita hadapi di hari ini ataupun di masa yang depan, yang mungkin bisa membuat kita lemah. Tetapi kuasa dan kasih Tuhan lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini. Dan kita meyakini, mengimani bahwa Dia akan menolong, menyelamatkan, dan membebaskan kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Amin. Tuhan memberkati.